Mereka tidak punya cukup imajinasi untuk melihat situasi ini dan sikap terbaik apa yang harus mereka berikan sebagai pejabat publik untuk menunjukkan empati itu. Jadi masing-masing seperti mengamankan posisinya untuk tidak dipersalahkan, untuk tidak dikritik. Kenapa rakyat biasa melahirkan para relawan, sementara pejabat seperti kehilangan imajinasi untuk melakukan sesuatu yang penting. Bencana ini, dia mengungkap banyak sekali soal di negeri ini. Bukan hanya bencananya itu sendiri sebagai sebuah peristiwa, tetapi juga bisa menjelaskan bagaimana perform kinerja kabinet berhadapan dengan situasi seperti ini. Bagi kaum terdidik, takdir dalam pengertian bahwa itu sebuah fakta, tetapi fakta ini tidak datang tiba-tiba sebagai sebuah gejala alam. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa ini adalah bencana ekologis. Karena itu pemahaman mereka tentang fakta ini mengandung unsur advokasi, tuntutan yang bersifat kritis agar jangan terlalu gampang menggunduli hutan. Tapi kalau umpamanya kesadaran bahwa takdir Allah ini disampaikan oleh para pejabat, ini buang badan. Halo, ketemu lagi di program Sudut Pandang. Sebuah program yang membahas isu-isu publik dengan ringan tapi tetap mendalam. Kita akan ngobrol hari ini soal bencana di Sumatera dengan Buya Takta, narasumber utama kita. Buya, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Adnan. Kemana saja? Lama kita nggak jumpa ya. Lama kita nggak ketemu, akhirnya playlist kita ini yang Sudut Pandang sudah beberapa minggu ini ya, nggak ada isinya gitu. 3 minggu? Ya, Buya, 3 minggu. Saya pikir waktu itu Buya sudah lupa jalan ke sini. Buya, Yes. soal bencana Aceh. Masih soal bencana, karena ini menggerakkan emosi, ya, perasaan semua orang loh. Ya. Ya, karena ini akarnya adalah soal kemanusiaan. Baru saja ya muncul pemberitaan dan buktinya juga sudah menyebar kemana-mana. Gubernur Aceh, Mualem, Kenapa itu? mengirimkan surat resmi kepada salah satu lembaga internasional, UNDP, agar mereka membantu Aceh. Ya. Ini sesuatu yang nggak lazim, karena mestinya itu di-handle oleh pemerintah pusat. Ya. Di satu sisi upaya-upaya kelompok masyarakat sipil, kelompok kemanusiaan yang mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional itu tidak pernah terwujud sampai hari ini. Bahkan Prabowo terakhir dalam rapat kabinet masih mengatakan bahwa bencana ini bisa kita tangani sendiri. Ya. Tapi di lain sisi kita juga lihat beberapa warga masyarakat ya yang jadi jadi korban dari bencana itu sudah mengibarkan bendera putih. Seakan-akan mereka menganggap negara tidak hadir. Dan celakanya Buya, para pejabat negara merespon bencana ini dengan pernyataan-pernyataan yang justru memperparah bencana. Apa itu? Ya, ada yang mengatakan ini bukan illegal logging sebabnya, kayunya itu kayu yang tercerabut dari akarnya gitu ya. Padahal kita tahu itu kan gelondongan yang sudah mulus, kulitnya sudah terkupas, sudah rapi cutnya, potongan-potongannya gitu ya. Ada juga yang bermain drama gitu ya dengan memanggul beras ya. Dan ternyata dia punya tujuan lain gitu ya, ikut acara pernikahan dari kader partainya di daerah situ gitu ya, dan di situ mereka makan ya yang mewah gitu ya di tengah bencana seperti itu. Jadi ada sense of crisis yang hilang, tapi pada saat yang sama pernyataan-pernyataan mereka ini semakin memperparah bencananya. Buya, soal ini bagaimana melihatnya? Iya. Waduh. Ini udah peristiwa bencana ini udah mengharu biru ya. Dan sudah banyak sekali mengundang reaksi, komentar dari berbagai warga ya. Termasuk media internasional. Termasuk media internasional ya. Dan yang kita bisa saksikan memang
dia betul-betul mengusik perasaan terdalam kita ya dari sisi kemanusiaan, karena semuanya secara live bisa kita lihat gitu ya. Betapa sengsaranya mereka dari dampak yang di luar dugaan mereka ya. Dan efek destruktifnya itu luar biasa, meluas ya. Ya korban nyawa terhitung sudah 1.000 lebih. 1.000 lebih gitu kan. Belum kerusakan infrastruktur ya. Itu kita belum tahu yang tertimbun Bu ya. Apalagi ya kan, artinya luar biasa. Nah, pertanyaan Anda terkait dengan Gubernur Aceh tadi itu ya, yang membangun minta bantuan ke apa tadi UNDP ya. Nah, saya memang belakangan ini agak memperhatikan pergerakan Gubernur Aceh ini ya. Dia mempunyai empati yang begitu dalam terhadap korban rakyatnya itu ya, sehingga saya melihat Mualim ini atau Pak Muzakir Manaf ini, dia bukan hanya Gubernur Aceh, tapi dia adalah anak kandung dari harapan rakyatnya yang sedang menderita. Iya ya. Karena itu dia punya empati yang begitu rupa. Dan puncaknya adalah ketika diwawancarai Najwa Shihab, dia tidak bisa berkata apa-apa kecuali nangis, gitu kan. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan secara verbal bahwa dia turut prihatin dan sebagainya, tapi dia juga terjun langsung ya. Bahkan dan juga nggak pura-pura jadi Umar bin Khattab gitu ya, memanggil beras gitu. Jadi kelihatan reaksinya itu spontan dan itu tulus dari dasar hatinya sebagai pemimpin. Makanya dia bukan hanya gubernur dalam pengertian administratif ya, tapi dia adalah anak kandung dari rahim harapan rakyat yang sedang menderita, gitu kan. Itu istilah yang bisa saya kemukakan untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang dia perbuat gitu. Ini mestinya jadi contoh bagi kepala daerah manapun ya, bahwa itulah wujud dari kontrak moral dia sebagai pemimpin dengan rakyatnya. Bukan malah umroh. Iya, bukan malah umroh gitu kan. Karena itu kan langsung jadi bulan-bulanan tuh yang umroh itu. Saya kira kayak gitu. Jadi soal nanti ada hubungannya dengan internasional soal lain lagi ya. Tetapi soal kemanusiaan dalam kasus Sumatera Aceh ini kan, kalau soal manusia kan nggak bisa dibatasi oleh wilayah, ya kan? Dia borderless, dia menghancurkan batas-batas wilayah administratif, bahkan negara, ya. Karena sisi kemanusiaan terdalam itu kan bersemayam di hati, bukan di wilayah negara. Dia lintas rasial, lintas bangsa, lintas macam-macam kayak gitu. Nah, karena itu tidak heran saya mengapa reaksi ya, respon yang begitu spontan diberikan oleh para relawan itu cukup membantu ya, membantu, bahkan sangat membantu bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah ada birokrasi yang kadang-kadang membuat dia tidak bisa bersikap spontan terhadap bantuan yang sifatnya mendesak itu gitu. Malah menambah birokrasi Bu ya. Iya, itu dia, ada perumitan sedikit banyak di dalam birokrasi. Seperti Kemensos kemarin yang minta agar izin dulu. Iya, itu kan jadi bantuan. Jadi kayak kehilangan sensitivitas ya terhadap situasi yang begitu mendesak butuh bantuan, karena taruhan mereka kan nyawa, terutama pada tahap-tahap awal ya. Ya, mereka yang jadi korban itu kan butuh cepat makan, butuh cepat makan, karena itu soal daya tahan hidup mereka dalam situasi bencana gitu. Masa harus dibebani izin lah segala macam, walaupun kita tahu belakangan dia minta maaf gitu. Dan selalu kayak gitu. Nggak pikir Bu ya. Iya. Dan Kemensos kan bukan satu-satunya pejabat negara yang, kan logikanya gini Bu ya, emangnya kalau nggak pakai izin, kemudian Mensosnya akhirnya dituduh macam-macam, kan nggak juga. Meskipun itu secara normal sebagai prosedur. Iya. Kalau dalam situasi normal Bu ya, ya misalnya saya sebagai pemilik yayasan, saya ingin ngumpulin dana masyarakat, memang saya harus izin ke Menteri Sosial atau ke Kementerian Sosial. Tapi itu dalam situasi normal. Dan situasi normal. Nah, kalau dalam situasi nggak normal, kan yang harus kita pikirkan itu justru korbannya. Ini gimana cepat-cepat mereka itu dibantu. Iya, betul. Ya. Dan kalau prosedurnya ditambah, kan ini memperlambat. Iya. Ya.
Dan yang kedua, kalaupun kemudian ini isunya soal akuntabilitas Buya, katakanlah itu isunya isu akuntabilitas, ya nanti aja di ujung ketika bantuan sudah terkumpul, sudah didistribusi, baru nanti ditanya ya kemana saja bantuannya dan macam-macam. Kan itu pasti juga tercatat. Iya. Ya. Belum lagi anggota DPR yang kemudian juga malah mengkritisi upaya-upaya dari anak muda yang langsung bergerak ke sana, ya, memberikan bantuan yang dengan menyebut si paling-paling, yang kemudian menabrakkannya dengan negara sudah melakukan ini itu loh, Iya, iya. uangnya sudah triliunan loh yang turun gitu. Iya. Ya itu kan sesuatu yang apa ya biaya? Kok pejabat kita ini mutunya begitu Bu ya? Ya jadi narsis ya. Seakan-akan mereka sudah bekerja dan dia pertontonkan dengan caranya sendiri gitu kan. Termasuk Mensos tadi itu kan ingin mempertontonkan bahwa dia bekerja dengan menganjurkan mereka untuk tertib secara administratif, lapor dulu apa segala macam. Karena nanti kan jadi kesadaran dia yang pertama itu adalah pada tugas administratifnya, bukan mengempati korban. Betul. Gitu loh, iya kan? Karena itu yang dia munculkan, sebaiknya semua para relawan yang melakukan mobilisasi bantuan dari luar harus ada izin dong, gitu kan? Ini kan administratif, gitu. Pejabat yang salah omong ya dalam situasi seperti ini itu banyak. Itu bukan salah ngomong Bu ya, asal ngomong. Asal ngomong. Itu sebetulnya menjelaskan banyak hal ya. Bahwa mereka tidak punya cukup imajinasi untuk melihat situasi ini dan sikap terbaik apa yang harus mereka berikan sebagai pejabat publik untuk menunjukkan empati itu. Jadi masing-masing seperti mengamankan posisinya untuk tidak dipersalahkan, untuk tidak dikritik dan seterusnya. Ya, akhirnya yang mereka lakukan kan bahasanya menjadi formal ya, menjadi administratif ya. Karena misalnya bilang bahwa ini reaksi awal yang muncul begitu bencana itu muncul ya, terjadi, ada banyak gelondongan kayu, langsung bereaksi bahwa itu kayu karena hanyut diguyur hujan yang terlalu deras, untuk menolak bahwa itu hasil pembalakan kayak gitu kan. Ya. Jadi reaktif sifatnya gitu loh. Alih-alih dia memahami korban, malah dia mencari alasan untuk agar tidak dipersalahkan, gitu kan? Ya. Jadi pola-pola jawaban seperti itu sebetulnya menjelaskan banyak hal ya. Bukan saja ketidaksiapan secara individual pejabat itu untuk melihat masalah, tapi jangan-jangan ini adalah menjelaskan keseluruhan perform pemerintahan kita menghadapi situasi bencana ini. Ya, Bu ya, balik lagi ke yang suratnya Mualim ya. Iya. Itu kan menandakan bahwa pemerintah Aceh itu sudah nggak sanggup, makanya butuh bantuan dari luar. Iya. Tapi sampai hari ini kan Prabowo tetap mengatakan, menegaskan bahwa kita belum butuh bantuan negara lain. Iya. Ya, kita masih mampu menangani. Tapi di lapangan faktanya kan berbeda. Iya. Tidak mungkin seorang Mualim itu mengambil langkah yang cukup frontal gitu ya, dengan mengirimkan surat resmi kepada lembaga luar. Nah, akan tetapi kan di satu sisi memang kita itu berhadapan dengan lambannya ya mekanisme yang ada di pusat untuk mengambil keputusan, dan itu mungkin diselimuti oleh berbagai macam pemahaman atau ideologi dalam tanda petik yang selama ini mereka agung-agungkan. Misalnya Prabowo mengatakan ya anti asing, ya nasionalismenya yang harus dikedepankan, kita bangsa mandiri, bisa mengerjakan semuanya dengan kemampuan kita gitu ya. Dan ini kayak menjebak Bu ya akhirnya. Iya. Pilihan-pilihan untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional misalnya memudahkan sebenarnya kerja pemerintah, karena nanti akan muncul upaya-upaya dari komunitas internasional, ya, entah Singapura bantu, Malaysia bantu, kan
Australia bantu gitu ya. Kan ini biasa ya dalam berkehidupan di komunitas internasional saling bantu Bu ya. Karena akarnya kan kemanusiaan tadi. Iya, gitu ya. betul. Tapi kok ini kayak jadi merasa bisa, tapi sebenarnya nggak bisa gitu. Iya, jadi sebetulnya kan tuntutan normatif kita terhadap ucapan Pak Presiden ya bahwa kita mampu dan sebagainya kan sederhana. Ya kalau gitu buktikan. Ya karena rakyat sekarang ini sedang sangat membutuhkan cepat. Betul. Dan Gitu ini kan. udah 20 hari dong. Iya. Berarti kan lebih. Iya betul. Artinya kecintaan dia terhadap negara kalau itu alasannya apalagi menyebut bahwa kita mampu dan seterusnya itu. Ya itu kan nggak bisa cukup secara verbal. Harus terurai dalam tindakan konkret. Ya. Bisa menyelesaikan masalah mendesak yang ada di lapangan. Ya kan. Itu yang dilakukan oleh Gubernur Aceh. Ya. Dia Mengabaikan sentimen lain. menyingkirkan dulu Iya. sentimen soal asingnya segala macam. Iya, karena dia berhadapan dengan manusia real, ya, dan di depan matanya sendiri, ya, mereka sedang keleleran, ada yang kelaparan, ada yang kehujanan dan seterusnya, Iya. gitu. Makanya reaksi dia adalah reaksi yang bersifat spontan karena empati yang dia miliki itu tidak hanya muncul dalam bahasa verbal, tapi dia harus munculkan dalam bahasa tindakan, gitu. Itulah yang dia lakukan, apa yang paling mungkin dia lakukan, gitu. Yang penting dia bisa memberikan bagian dari solusi secara cepat terhadap problem yang tentu saja tidak bisa diselesaikan sendirian, gitu kan. Apalagi kan dana daerah juga kan banyak dipotong sama pusat selama ini. Ada keterbatasan. Iya. Nah karena itu kan belakangan muncul gejala baru, ada yang minta agar segera ini dijadikan secara resmi sebagai bencana nasional gitu kan. Lalu ada yang mengibarkan bendera putih gitu kan. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak cukup punya kemampuan lagi untuk menyelesaikan ini secara swadaya atau secara mandiri gitu kan. Iya. Bahwa di sana sini ada banyak bantuan dari relawan, iya ada itu sangat membantu ya kan. Tetapi itu juga sekaligus menjelaskan ya kalau umpamanya tidak ada relawan seperti ini dan sepenuhnya menghajatkan bantuan pemerintah ya kan. Berapa banyak korban yang akan melahirkan. Kan yang kita juga heran ya, dengan skala bencana sedahsyat itu, juga tidak ada keputusan untuk membuat kantor pusat sementara di daerah. Ya. Untuk mengkoordinir dengan cepat. Kalau dulu Bu ya, saat tsunami Aceh, kita sebenarnya sudah punya best practices. Ya, dengan effort yang besar, akhirnya lahirlah BRR ya, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. Ini adalah badan yang dikoordinir oleh pusat, dikepalai oleh orang profesional, ya, dibantu juga oleh tim yang profesional untuk segera menangani Aceh. Ya akhirnya mereka juga yang mengkoordinir bantuan dari luar negeri gitu ya, mendata, kemudian menyalurkan, memanfaatkannya sebagai upaya rekonstruksi dan rehabilitasi, dan itu cepat prosesnya dan akhirnya Aceh kembali menjadi daerah yang ya normal gitu ya, meskipun skala dampaknya kan luar biasa dulu ya saat tsunami itu gitu. Nah sekarang pun bahkan mendirikan kantor pemerintah pusat sementara gitu ya sebagai jalan koordinasi supaya cepat itu nggak dilakukan. Nunggu perintah presiden dulu. Nah itu dia. Ini lucu kan muncul juga itu dari para relawan ya. Bahkan dia munculkan secara visual tenda-tenda baru yang dipasang oleh BNPB itu karena presiden mau datang. Cuma karena mau datang. Mau datang. Dan itu di tempat yang tidak tepat ya. Bukan bencananya bukan di situ. Iya. Jadi saya lihat di foto ya tentu saja di video saya lihatnya. Dan dia jelaskan juga ini tidak pernah dihuni sejak dipasang kata gitu kan. Oke. Kayak gitu. Dan nggak ada juga semacam klarifikasi atau bantahan dari BNPB. Karena dipasang di tempat yang dimana Prabowo nanti akan datang dan itu 2 hari sebelumnya, gitu kan. Dengan kata lain ingin dikatakan bahwa para pejabat ini, ya kan,
kerjanya carmuk aja pada atasan. Cari muka. Iya kan, cari muka aja di atasannya, bukan menyelesaikan masalah real yang ada di bawah. Kau menyelesaikan masalah real yang ada di bawah, Pak Prabowo mau datang atau tidak datang kan itu bantuan harus segera nyampe di sana. Karena mereka butuh tempat untuk berteduh. Ya, mereka butuh tempat untuk lari sementara dari kesukaran mereka di lapangan. Ya belum lagi juga kan harus di healing ya secara psikologi. Iya, kan. betul. Mereka itu Macam-macam. jadi sisi psikologi dan fisiknya harus seimbang di treatment kan. Ya. Jadi saya lihat ini kan soal kemanusiaan ya. Jadi soal kemanusiaan ini kan merogoh ya. Memantik perasaan terdalam kita sebagai manusia untuk memberikan empati kepada mereka. Gitu loh. Dan pejabat itu kan manusia juga. Kenapa rakyat biasa melahirkan para relawan ya yang dengan spontan kadang-kadang menggalang dana sendiri ya kan? Meskipun nilainya nggak mungkin bisa disamakan dengan uang negara yang digelontorkan ke sana. Betul. Ya. Sementara pejabat seperti kehilangan kehilangan yang saya bilang tadi, kehilangan imajinasi untuk melakukan sesuatu yang penting hanya karena ingin menyelamatkan jabatan gitu ya. Sehingga yang muncul kan mendahulukan perform gitu kan. di hadapan presiden. Di hadapan presiden, bahkan presiden menyinggung tuh dalam sebuah rapat kabinet sebaiknya para pejabat kalau sana jangan jadikan tempat wisata lah, selfie apa kayak gitu kan. Artinya Pak Presiden sendiri melihat gejala ini gitu kan, dan bagus dia sampaikan, tetapi kan betul-betul harus dikontrol di lapangan kayak gitu. Iya. Sementara kita punya wapres yang begitu pula, yang nggak bisa membantu segera menangani persoalan ini dengan ide-ide, dengan upayanya, dengan pengalaman yang dia Makanya punya. saya bilang kalau soal bencana ini ya, dia mengungkap banyak sekali soal di negeri ini ya. Bukan hanya bencananya itu sendiri sebagai sebuah peristiwa, tetapi juga bisa menjelaskan bagaimana perform ya kinerja kabinet berhadapan dengan situasi seperti ini gitu kan. Antar mereka juga kadang-kadang saling menyalahkan ya kan. Caimin bilang harus obat nasuha kayak gitu kan. Jadi ingin dikesankan baik tapi butuh korban yang lain harus jelek. Betul. Gitu kan. Iya. Dan gengsi pejabat publik dan upaya mereka menyelamatkan jabatannya dan diri mereka sendiri juga meminta korban. Itu dia. Korbannya adalah para korban. Iya, itu dia. Jadi Jadi saya melihat bencana ini sebagai sebuah peristiwa, dia menjelaskan banyak hal ya terkait dengan perform kinerja kabinet. Ya. Perform kinerja kabinet. Dan ini sebetulnya bahan yang bagus untuk refleksi, untuk melakukan review ya. Mengapa sih kinerja kabinet kita ini performnya kayak gini gitu loh. Ya kan? Nah, ini kan ada hubungannya dengan sistem rekrutmen ya, kepemimpinan atau rekrutmen kabinet kita. Ini kan ada hubungannya dengan politik dan seterusnya kayak ujungnya ke sana lagi ya. Iya. Karena itu buat saya ya, dua hal yang harus diselesaikan. Pertama, situasi darurat yang dialami oleh masyarakat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Dalam jumlah rakyat yang begitu besar dan kerusakan yang begitu meluas ya. Harus ada fase-fase yang terukur penyelesaiannya. Nah itu. Gitu kan. Fase pertama yang harus terukur itu adalah menyelamatkan jiwa. Dan bahkan sampai hari ini pun kita nggak punya informasi pusat itu punya agenda apa sih? Iya. Yang itu terukur, jelas disampaikan ke publik. Ini loh kami punya rancang bangun. Iya. 30 hari penyelesaian awal, ya, penyelamatan, kemudian juga pendataan. 30 hari kemudian apa? 30 hari kemudian apa gitu? Iya, jadi ada skemanya. Jadi ada skema solusi ya yang terencana gitu ya, yang akan menjawab problem ini. Tahap-tahapnya terukur kayak gitu. Pak Prabowo bilang kita akan segera bantu membangun rumah sekitar 20.000 rumah ya. Dan itu
nanti ujungnya mereka punya hak untuk memilikinya. Pertanyaannya adalah kapan, ya kan? Itu akan terwujud. Jadi parsial begitu loh Bu ya loh. Responnya itu parsial gitu. Seakan-akan orang cuma butuh rumah gitu. Karena kan kalau kita ngelihat kerusakan yang begitu rupa, misalnya lumpur ya, yang sudah hampir merendam atap rumah. Ya. Begitu airnya nggak ada kan yang ada lumpur mengeras. Iya. Gitu. Iya kan? Kalau kita mau membangun rumah di mana? Iya kan? Iya. Lalu itu tanah mau diapakan? Betul. Lumpur yang sudah mengeras itu, yang sudah mengubur desa. Iya. Gitu kan? Macam-macam hal. Jadi ini pekerjaan para teknokrat lah ya. Harusnya. Tetapi secara common sense kan bisa kita katakan bahwa dengan melihat situasi bencana yang kayak gini, skema itu harus ada fase-fasenya ini. Fase menyelamatkan nyawa yang sifatnya darurat sampai sekian, ya kan? Waktunya. Terus berlanjut pada rekonstruksi bangunan ya. Kalau itu rekonstruksi atau bangunan baru ya. Kapan, di mana, dan berapa banyak jumlahnya. Atau relokasi juga bisa. Relokasi. Kalau Artinya perlu ada master plan lah. Iya. Untuk menghandle ini semua. Dan dulu cukup berhasil. Kembali lagi saya coba kutip kasus BRR Aceh. Karena memang by design ini full capacity gitu ya penanganannya. Juga disupport oleh bantuan luar negeri. Nah, sekarang ini kan kita gengsi nolak bantuan dari luar negeri kan dengan menutup sehingga ya kita itu ingin menunjukkan kalau kita itu bisa sendiri menangani gitu. Padahal rakyatnya yang sudah jadi korban sampai hari ini kan mencari kepastian gitu dari negara. Ini kapan kami dibantu gitu. Kapan kami itu ditangani ya. Dan sementara mereka ini kan juga korban dari masalah-masalah struktural ya. Yang konteks pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu kenapa banyak yang mengatakan ini bencana ekologi, bukan bencana alam gitu. Karena lahir dari praktek pembalakan liar, penggundulan hutan, dan lain-lain. Iya, jadi ini penting tuh Mas Adnan nyinggung soal itu ya. Jadi bencana ini kan tidak datang tiba-tiba, dia akumulasi dari problem yang sudah akut ya. Kalau itu kasusnya pembalakan liar, itu kan tidak terjadi dalam 2-3 tahun terakhir gitu kan. Itu mungkin dalam kurun waktu yang panjang karena praktek entah itu liar entah itu tidak liar dalam pengertian legal ya. Fakta bahwa penggundulan hutan ya terjadi secara terus-menerus dari waktu ke waktu dalam kurun yang waktu panjang ya, itu juga harus menjadi bahan review kita ya, karena kita dulu terlalu royal untuk memberikan izin penambangan misalnya kan, dengan segala kalkulasi dan kepentingannya, efeknya seperti ini gitu kan, karena kalkulasi kita menjadi terlalu teknis ekonomi ya, dan itu pun uangnya belum tentu kembali ke rakyat gitu kan. Kerusakan ekologisnya ya yang menanggung rakyat, dan kita tidak bisa melacak kapan mulainya ini terjadi. Gitu kan, sebab-sebab ini. Nah, jadi tidak ada orang yang berpikir panjang ke sana, ya kan. Bahkan para aktivis lingkungan ya kan dianggap sebagai anti pembangunan ya kan. Macam-macam. Wahabi lingkungan ya kan. Seakan-akan bahwa berkat Tuhan melalui alam ini nggak ada gunanya kan, menjadi berlebihan juga tuduhan-tuduhannya. Gitu kan. Padahal semuanya itu ada hukum sebab akibat ya, ada hukum alam yang bekerja di situ. Jadi alam punya kedaulatannya sendiri. Dia kalau diperkosa secara terus-menerus dia akan bereaksi juga, gitu kan. Bencana adalah salah satu wujudnya, dan makanya dia tidak bisa disebut sebagai bencana biasa. Dia adalah bencana ekologis gitu loh. Dan celakanya Buya yang menikmati paling besar dari eksploitasi itu mungkin tinggalnya di Singapura, tinggalnya di Jakarta, yang mereka nggak ikut kena bencana tuh. Dia ikut bencana dan tidak merasa bersalah karena investasi keburukan dia itu dilakukan udah lama sekali di situ, gitu kan? Sudah mengeras dan susah dilacak apakah itu betul dari dia, gitu loh, dari sebab dia.
Iya kan, karena dia kan akumulasi gitu. Jadi dia tidak datang tiba-tiba, makanya tidak bisa juga kita mengatakan sebagai peristiwa bencana ekologis ya, tidak bisa kita katakan bahwa itu kesalahan penguasa sekarang gitu kan. Bisa kita lacak ke belakang gitu. Kalau kita mau fair melihat ini sebagai disiplin saintifik ya, pendekatan saintifik, keilmuan gitu kan. Nah, jadi ini catatan keras bagi siapapun penguasa ke depan, jangan sekarang ya, bukan ke depan aja, jangan terlalu gegabah mengumbar izin-izin ya tambang seperti itu, apalagi nggak bisa kita kontrol efeknya gitu kan. Persyaratan legalnya mungkin ada bahwa dia harus memperhatikan lingkungan segala macam, tapi begitu praktek bisnis itu terjadi, siapa yang punya sensitivitas untuk kontrol itu? Nggak ada, karena orang fokus pada aspek bisnisnya, eksploitasinya gitu loh. Kayak gitu. Ya, kita tentu sangat renyuh ya. Iya. Sedih, marah juga gitu ya dengan situasi bencana Sumatera, dan masalahnya kita juga masih harus berhadapan dengan situasi ini di tempat lain mungkin. Karena ada informasi dari BMKG munculnya siklon baru di beberapa tempat di Pulau Jawa gitu ya, yang ini juga mungkin akan menimbulkan sesuatu yang katastrofik kalau kita nggak mencegah atau mengantisipasi ya. Dan ya saya kira refleksi dari Buya tadi memberikan satu insight bahwa pemerintah itu mesti punya hati ya untuk berhadapan dengan rakyat, terutama yang hari ini menjadi korban ya. Dan jika pemerintah hanya mengedepankan keselamatan dirinya, jabatannya, tentu ini mencerminkan kegagalan juga ya dari kerja-kerja pemerintah selama ini dalam menangani masyarakatnya. Iya betul. Sedikit closing Mas Adnan ya. Ada orang mengatakan bahwa ini takdir Tuhan, ya kan? Ini harus kita pahami secara hati-hati ya, statement seperti ini. Kalau kesadaran bahwa ini takdir Tuhan yang tidak bisa dicegah ya, disampaikan oleh para penderita yang menjadi korban langsung, itu penting karena dia menjadi semacam mekanisme untuk bertahan ya, untuk tidak mencari kambing hitam, ya kan? Dia hayati ini sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Karena itu kesadaran bahwa ini takdir Tuhan adalah semacam mekanisme psikologis agar dia bisa bertahan untuk melanjutkan hidup ke depan, gitu kan? Jadi punya makna praktis ke sana. Karena itu sangat dianjurkan ya, kesadaran seperti itu. Itu satu. Yang kedua, mereka tidak cukup mengerti juga bahwa ini ada hubungan sebab akibat yang cukup rumit, gitu. Terutama bagi korban. Ya. Jadi bagus mereka mengatakan ini adalah takdir Tuhan. Gitu. Yang tidak bisa setidaknya karena mereka tidak bisa. Ada kekuatan spiritual. Ya, ada kemampuan dia untuk melakukan transendensi, istilahnya itu ya. Itu membuat mereka mempunyai kesabaran ekstra untuk melanjutkan hidup, gitu kan. Nah, bagi kaum terdidik, takdir dalam pengertian bahwa itu sebuah fakta. Ya, tetapi fakta ini tidak datang tiba-tiba sebagai sebuah gejala alam. Dia mesti punya sebab akibatnya. Itulah dia mengatakan benar bahwa ini takdir, tapi takdir ini terjadi dari serangkaian sebab akibat. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa ini adalah bencana ekologis. Karena itu pemahaman mereka tentang fakta ini mengandung unsur advokasi. Ya, tuntutan yang bersifat kritis agar jangan terlalu gampang menggunduli hutan atau menyeret tambang-tambang. Jadi sifatnya advokatif. Tapi kalau umpamanya kesadaran bahwa takdir Allah ini ya disampaikan oleh para pejabat, ini buang badan. Ya kan? Buang badan dalam pengertian ambil jarak dari tanggung jawab yang harus dia lakukan. Iya. Dan Tuhan marah itu. Iya. Dan saya lagi yang diseret-seret. Saya tidak tahu mereka, karena Tuhan sendiri kalau kita dalam bahasa teologi sudah memperingatkan kita agar kita semua harus membaca gejala-gejala alam ini, ayat-ayat alam ini. Dalam Al-Quran disebut bagaimana Tuhan menciptakan gunung, ya kan? Bagaimana bumi terhampar, dan semuanya itu ayat-ayat Tuhan yang harus dimengerti.
Karena di situ ada hukum sebab akibat. Ya. Dan sudah ada perintah juga kan manfaatkan dengan bijak. Manfaatkan dengan bijak karena dia tidak boleh ngambil manfaat dengan korbannya orang lain. Ya. Kayak gitu. Ajaran agama sangat Jadi clear. bukan berarti kita itu melarang untuk memanfaatkan. Iya, bukan. Jadi nggak apa namanya? Tidak ada itu istilah wahabi lingkungan. Karena alam yang diciptakan Tuhan itu bagian dari persembahan yang bisa dimanfaatkan manusia. Tapi begitu berlebihan karena di situ ada unsur rakus, mesti ada orang lain yang jadi korban. Betul. Gitu kan? Ya. Nah, hukum keseimbangan menjadi terganggu. Siap, Buya. Saya kira itu, ya. Ini menarik temanya. Demikian pemirsa bincang kita dengan Buya Tafta di Sudut Pandang. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan tema menarik yang lain. Sampai jumpa.